Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga dengan demikian channel ini dapat eksis hadir dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara maupun di dalam negeri. Terima kasih atas apresiasinya, ya. Terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah nepe, tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, link kajian dari channel dakwah ini, ya, di share, monggo silakan. Jangan diunduh, di download, potong-potong gak karuan, diunggah ulang, itu jangan, ya. Untuk semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Semoga doa-doa kita termasuk doa-doa yang terijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, kita sebagai saudara saling mendoakan untuk sebuah kebaikan. Semoga ya tadi diijabahi, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry, hari ini Selasa, jadi no coffee. Ngomongnya harus pelan-pelan, tidak bisa high speed, ya, dan juga suaranya belum 100% to be recovery, ya, masih ada serak-seraknya. Tapi alhamdulillah tidak flu, tidak demam, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita hampir ngombe yang kemarin itu tentang apa? Sebentar, langkah awal Yesus, ya, langkah awal Yesus berdakwah, ya, itu kajian kita yang kemarin, dan aku baru menjelaskan sampai dengan surat yang ke-27, ya. Oke, aku baca dulu komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dari Bapak Ikhwan Tamim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ngaji, semoga Ananda Grahito cepat recovery. Semoga saudaraku di Lumajang diberikan kesabaran dan diampuni dosa-dosa mereka dan segera pulih kembali menjalankan kehidupan yang penuh diridhoi Allah. Amin. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional juga untuk Bapak Ikhwan Tamim, sesepuh kita, panutan kita, ya, yang punya Tangerang ini, ya. Oke, matur nuwun Pak atas doa-doa baiknya. Kemarin juga itu ujian dalam kondisi sakit karena terpaksa diantar ke sekolahan, jadi sakit-sakit ujian. Kondisi di Lumajang dan sekitarnya, dan semoga sajalah tetap kondusif, ya. Oke, terima kasih Pak Iwan Tamin. Kemudian soleha kita siapa ini? Gispati, ya. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Apapun profesi kita wajib untuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah, karena itu tugas kita. Semua sebagaimana sudah dicontohkan para kanjeng Nabi kita. Semangat saudaraku, salam Isra. Salam Isra untuk semuanya. sorry. Batuk. Terima kasih Gispati yang ada di Palu. Kita lanjutkan Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajian
Ibunda Maryam bersama anaknya, umurnya sudah cukup ditemukan ke kaumnya Bani Israel, ya, khusus untuk berdakwah sesuai dengan perintah Allah. Mantap Gus, mencerdaskan, semoga sehat selalu dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Berarti Kang Mas Isdianto sudah membaca peta, ya, dari kerangka berpikir yang aku ajukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita kembalikan ke surat yang 27, ya, dari surat Maryam. Ya, ini rame aku karena aku diadu sama ulama Arab sana. Dia bilang, mana pandai Anda dengan ulama Arab dalam bahasa Arab gitu. Ya aku sih senyum-senyum saja karena otaknya masih berpikir bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi aku mau jelaskan juga sama si Abu siapa itu agak repot ya, tapi nantilah. Ya, kan aku tanya kemarin, Bunda Maryam itu kan sampai menghindar, yang dalam bahasa Al-Quran itu menyisih, mengasingkan diri sedapat mungkin dan akhirnya lolos ya dari hukum rajam itu. Lah kok tiba-tiba mendatangi lagi kaumnya? What happened? Ini kan harusnya menjadi daya kritis kita. Makanya si Abu Yahya itu aku bilang, ente gak ngerti duduk permasalahannya bos. Ya jelaslah dia orang Arab, ulama Arab. Ya jelas anak kecil aja di Arab pintar ngomong Arab. Tapi kerangka berpikir, mindset untuk memahami sebuah permasalahan itu gak ada urusannya dengan Arab. Dan Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Dia rumpun Arab. Gitu loh. Sekarang otak kita berpikir kan, kenapa dulu yang dihindari sedapat mungkin oleh Bunda Maryam tiba-tiba kok didatangi gitu loh. Maka kemarin aku pakai istilahan Jawa, iki podo ae, ini sama saja dengan ulo golek kepuk. Ular mencari pukulan padahal dia seharusnya menghindari supaya tidak dipukul. Di sana kan rasionalitas kita bekerja. Pasti ada something, ada sesuatu. Dan itu Kang Mas Isdianto PPTK sudah mulai terbuka kerangka berpikir. Itu loh. Orang-orang terjebak dengan terjemahan depak. Depak salah. Aku minta pertanggungan jawab dari mana kata menggendongnya itu dihadirkan tuh dari diksi yang mana. Kan kita tunduk terhadap teks. Padahal kata tahmilu itu cukup diartikan dengan membawanya. Berkali-kali aku jelaskan ini ada 2-3 kali. Tapi kalau memang otaknya sudah terkena dongeng, dan dongeng itulah yang membahayakan. Memang tidak sedahsyat dogma, tapi dongeng itu jadi dipegang. Jadi Al-Quran jatuhnya dongeng jadinya kalau pemahamannya seperti itu. Dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Itu yang membuat aku gerah. Al-Quran ini perlu kecerdasan. Dia nggak perlu dongeng-dongeng seperti itu. Ya, makanya kita disuruh berpikir. Apakah kamu tidak berpikir? Apalah tafakarun, apalah takdilun. Itu kan perintah untuk memberdayakan rasionalitas kita. Si Abu itu sepertinya gergeten sama gue, gitu loh. Ya, gue sih nggak ada urusan. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto PPTK. Kemudian Kang Hermas Edison Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia akhirat buat kita. Salam Isra untuk semuanya. Kang Mas Muhammad Galbi dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan orientasi kajiannya Gus. Out of the box. Lateral analysis. Soal pure walau sedikit insya Allah dalam jangka panjang akan berdampak besar bagi terobosan pemikiran untuk kemajuan umat berlandaskan Al-Quran sebagai sumber valid dari Sang Pencipta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas partisipasinya ya. Memang harus begitu. Harus ada yang mengambil lahan dakwah seperti ini. Kalau semua kajiannya hohohi tok, kapan umat tercerdaskan? Tapi kalau mau memasuki lahan dakwah seperti aku ini, hatimu harus disiapkan. Kalian juga kalau mau ngaji seperti ini harus disiapkan. Apa? Yang pertama, siap untuk tidak populer. Yang kedua, siap menerima berbagai macam tuduhan. Karena apa? Yang kita hadapi itu mainstream. Tentunya mereka lebih powerful dalam membuat framing. Lah aku dibilang sesat, dibilang ingkar sunnah, dibilang begini begitu. Itu sudah menjadi sebuah ya sarapan pagi lah gitu ya. Tapi akhirnya setelah mereka tahu, mereka balik kucing. Gitu loh. Dalam pemikiranku tentang Islam, tentang Kristen sama saja. Teman-teman Kristen itu kan karena belum tahu saja. Padahal kehadiranku membahas Kristologi itu adalah seperti apa yang dikatakan Petrus. Apabila engkau dimintai pertanggungjawaban dengan Kristus, bersiap sedialah, tetapi harus dengan yang lemah lembut. Ya, lemah lembut itu jangan dipahami kaku ya. Oh itu Gus Bekti itu orangnya itu kan karakter. Tapi dalam hal perbedaan pendapat aku tetap lemah lembut. Artinya aku menawarkan ini loh, kalau kamu ndak setuju ya ndak masalah, kan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya ya karena mereka belum tahu aja. Ketika aku bilang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Sementara kiainya ustadznya di pondokan bilang turun lagi. ya mereka uring-uringan sama aku. Tapi akhirnya ya mereka tahu. Oh begitu. Ya, oke, terima kasih Kang Muhammad Galbi atas semua yang diberikan ya berupa supportnya ya, terima kasih. Memang kita harus jangan semua ke sana lah. Ke sini meskipun dengan resiko seperti tadi itu kita harus berani ambil. Nanti urusan yang lain tuh sudah serahkan saja. Mengalir sajalah gitu. Yang penting tujuan utamanya dakwah kita lakukan. Ya. Masalah subscribe, viewer tentunya nanti kontribusinya ke YouTube itu ya sudah wis opo cari wis gitu. Ya alhamdulillah teman-teman ada yang support lewat sholawat infak dakwah itu kan solusi juga gitu. Ya tentunya tidak sehebat mereka ya. Mereka itu dalam per bulannya itu ada yang sampai 10. Ya, ada yang 8. ya memang itu resiko. Kalau nggak mau begini ya jangan ambil jalur ini. Atau ambil jalur itu. Kan pilihan. Hidup itu pilihan, ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar masih menyimak di siang hari jam istirahat. Mantap, semoga selalu dalam ridha Allah ya. Dihindarkan dari segala mara bahaya dan tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Matur nuwun untuk Kang Irfan Al Akbar, ini orang penting ini. Sedikit di Jambi, sebentar di Solo, sebentar di Malang. Tapi kalau gue lihat nih model-model begini nih istrinya cuma satu. Satu pun di Malang, nggak berani. Satu di Jambi, satu di Malang, satu di Solo, nggak berani dia. Ini termasuk suami yang istiqomah, seperti Pak dosen bahasa Ibrani kita, ya, Pak Sili Ginting itu juga suami yang istiqomah itu, ikut ikatan suami, takut istri di rumah. biar marah mereka berdua, biar marah sama aku. Oke, selanjutnya untuk soleha kita Aisyah ini, soleha kita senior banget ini ya. Sejak channel ini dibangun masih belum apa-apa. Aktif sampai sekarang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, matur numbah nun Mbak Yu Aisyah yang ada di Surabaya ya. Mugi-mugi Gusti Allah tansah pinaringan seger kewarasan nggih damel panjenengan lan keluarga sedaya. Semoga semua keluarga di Surabaya selalu dalam lindungan Allah. Oke, matur numbah nun. Kemudian Muhammad Bintang Ramadan, nama yang asik.
Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Muhammad Bintang Ramadan dari Kemayoran selalu hadir Gus. Mantap. Izin bertanya. Ini Muhammad Bintang ini termasuk hebat. Ini perlu dijadikan contoh juga. Dia berapa kali gue semprot, gue marahi, tapi dia tetap aja mau ngaji. Itu artinya dia tahu bahwa gue itu bukan marah-marah. Marah gue itu marah kasih sayang gitu loh. Cuman kalau yang modelnya baperan, begitu dimarahi terus out, ya nggak jadi ngaji. Ya nggak apa-apa kalau memang begitu. Tapi ini alhamdulillah dia tetap aja bisa memaklumi, oh memang Gus seperti begitu orangnya gitu ya. Oke. Izin bertanya, apakah benar Yesus berdakwah atau mencari ilmu hingga ke India? Karena di dalam kitab suci umat Hindu, Bhagavad Gita, Bhavishya, Purana, dan Upanishad tertera nama Yesus di dalam sedang belajar di Tibet. Ya. Mohon pencerahannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Muhammad Bintang, aku orangnya tunduk terhadap kitab suci. Sejauh kitab suci tidak katakan, maka aku tidak berani. Karena itu nanti resikonya berat loh. Dimintai pertanggungan jawab kan nanti. Makanya apa yang aku sampaikan itu sudah aku perhitungkan. Semua materi-materi yang aku record, aku shot, dan videonya sudah terekspos ke publish, itu aku perhatikan masa-masa. Supaya nanti aku tidak dimintai pertanggungan jawab. Berat loh, aku mengatakan sesuatu yang tidak kitab suci katakan. Aku bilang begini, begitu, begini. Oh itu resikonya berat. Ya. Maka sejauh ini dari Al-Quran yang aku pelajari tidak ada menceritakan tentang itu. Kehidupan terakhir Kanjeng Nabi Isa itu di tempat yang begitu damai, begitu bahagia, bisa dibaca di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, nomor ayatnya yang 50. Dialiri sungai-sungai. Aku baru ngaji tadi malam ba'da subuh, itu ternyata sungai-sungai itu juga melambangkan keindahan. Surga itu dilambangkan dengan sungai-sungai. Kanjeng Nabi Isa waktu masih di dalam rahimnya Bunda Maria, waktu mau melahirkan, lihat itu, di bawah ada sungai mengalir. Jadi sungai itu lambang sebuah keindahan, kedamaian, kesejahteraan begitu. Ya. Makanya kan kalau kita pakai otak waras, mana lebih rasional? Ini kekasih Allah. Yang satunya mengatakan lahir di kandang domba, dan satu mengatakan di bawah pohon korma di mana ada aliran sungai-sungai di bawahnya. Mana lebih rasional? Maaf, kalau di kandang domba kan pantatnya Bunda Maryam bisa gatel tuh kena rumput-rumput. Kan kita tahu lah kandang domba seperti itu kan. Itu pun kalau di kandang domba, karena yang jelas itu di Injil itu bukan di kandang domba, ada kata palungan memang. Makanya dalam internal teman-temanku yang Kristen, mereka juga mendiskusikan itu, apakah benar di kandang domba? Karena Injil tidak mengatakan demikian. Palungan ada. Makanya untuk membahas itu, kita perlu tahu arsitektur perumahan Israel sebagai suatu bangsa saat itu seperti apa. Karena kan kemudian beredar, khususnya Jawa itu ya, itu di bawah pohon itu biasanya juga ada palungan. Jadi palungan itu tidak hanya di kandang. Palungan itu tempat peristirahatan sementara ketika siang hari. Tempat, aku nggak, ya tepatnya begitu ya. Tapi kalau bahasa Jawanya nderum. Nderum itu sapinya itu atau binatang ternaknya itu terhindar dari panas sama apa ya emang Indonesia kan yang nderum itu rebahan lah sama makan minum gitu loh. Jadi palungan itu tidak mesti di kandang. Itu kalau arsitektur Jawa. Nah ini kan perlu antropologis kan. Perlu ilmu arsitektur kan. Makanya ilmu itu saling terkait. Nah, sekarang arsitektur bangsa Israel kala itu ya pra-Masehi
Itu seperti apa? Untuk bisa memecahkan, bener nggak di kandang domba? Kalaupun ada kartu Natal yang kadang itu kan imajinasi doang gitu loh. Ini teman-teman Kristen juga belum tentu tahu semua ini. Itu imajinasi. Jadi masih entry point kita masuk untuk berdebat itu masih ada. Gitu. Al-Quran ini kembali ke Al-Quran tentang posisi terakhir Kanjeng Nabi Isa setelah Rafa'a itu, setelah diangkat, diselamatkan itu, ditempatkan di sebuah daerah ya yang itu geografisnya dataran tinggi, air mengalir. Itu baca di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 50. Al-Quran nggak pernah cerita dan hadis pun aku tidak pernah dengar. Hadis sedoib-doibnya hadis aku belum pernah dengar. Kalau ada tolong kasih tahu. Kalau Kanjeng Nabi Isa itu sampai ke India sana. Itu dari historikal ya. Jadi Al-Quran tidak berbicara maka aku tidak berani melampaui Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, dalam belajar sejarah ada yang namanya anakronisme. Istilah anakronisme itu tempus delictinya nggak tepat. Gitu loh. Nggak tepat. Ini kan kamu bilang gini. Karena, sorry. Dalam kitab suci umat Hindu Bhagavad Gita, Bapasya, Purana, dan Upanishad tertera nama Yesus di dalam sedang belajar di Tibet. Sekarang kapan kitab itu ditulis? Aku juga nggak tahu. Kalaupun ada, itu sebuah ramalan. Ya mungkin iya juga kalau itu ramalan. Tapi kalau itu laporan, itu bermasalah loh. Karena apa? Hindu, kalau kita lihat Gongsi Pacai ya. Kamu lihat nanti kalau Gongsi Pacai itu aku nggak hafal ya. Tahun berapa itu? Itu 500 tahun lebih tua daripada Masehi ini loh. Artinya Gongsi Pacainya saudara-saudara kita yang ada di Cina, daratan Cina sana itu lebih tua. Dan itu sebetulnya awalnya itu budaya itu. Itu bukan agama sebenarnya Gongsi Pacai. Budaya cara mereka bersyukur dari panen karena perubahan musim. Nanti hampir sama dengan Halloween itu. Cuman perspektifnya beda. Nah, orang anak-anak kita biasanya ngikut-ngikut dia tapi tidak tahu sejarahnya. Ya itu yang bikin goblok. Halloween kalau dia ya seperti itulah. Ngapain juga lu ngikut sesuatu yang lu tidak tahu. Jadi Gongsi Pacai itu awalnya seperti itu. Dan itu lebih tua. Sekitar 500 tahunan. Hitungan sejarah ya. Jangan saklek kuantitatif seperti matematik 500 tahun benar. Ya nggak begitulah. Lihat itu tahunnya itu. Aku pernah hitung itu 500 tahun lebih mundur ya, lebih tua dari Masehi. Itu Gongsi Pacai. Ya sekarang ini kan kaitannya ke Hindu kalau sudah Bhagavad Gita. Itu lebih tua lagi loh. Bhagavad Gita itu kitabnya lebih tua lagi lah. Yesus kan kedepannya kok sudah tertulis di kitabnya itu jadi masalah. Jadi waktunya nggak met. Tapi bisa saja misalkan dalam Bhagavad Gita yang dilaporkan Yesus ke Tibet itu sebuah nubuah, sebuah ramalan, artinya dia membaca yang akan datang, yang monggo-monggo saja. Tapi sejauh apa itu benar? Gitu loh. Kalau itu bukan ramalan ya jelas tambah salah. Karena Hindu itu lebih tua lagi. Makanya kita kan dalam belajar sejarah itu sejauh apa data yang kita miliki itu bisa menolong kita. Contohnya, Brahma. Kok dekat dengan Ibrahim ya? Abraham ya? Ada apa? Mereka nyebutnya Brahma. Ya. Sarah. Ya Bunda Sarah. Sarasvati mereka menyebutnya. Ya mungkin orang bilang itu cocokologi. Ya memang bisa saja, serahkan saja cocokologi. Tapi bagi orang-orang yang suka berbelajar sejarah, itu menarik untuk dipelajari. Jangan-jangan ini tokoh yang sama antara Sarasvati dan Sarah. Brahma itu dengan Ibrahim atau Abraham. Karena tidak bisa ujuk-ujuk terus, itu kebetulan saja, kebetulan kepala lu itu kebetulan. Ya. Jadi gitu Kang Mas ya, mungkin bisa diskusikan dengan teman-teman yang punya referensi tentang ini ya. Kalau aku menjawabnya
Enggak lah, kitab suci tidak mengatakan itu ya. Jadi aku tolak. Oke, berikutnya Kang Ari Prastia, Assalamualaikum, Batam ikut ngaji Gus, salam Isra. Salam Isra juga, semoga selalu lancar dalam ridho Allah bisnisnya. Oke, kemudian Kang Samsul Yatim. sorry. Karena kalau ditahan juga nggak tahan, harus dibatuk kan. Makin menarik Gus, ditunggu jawabannya. Apa searah dengan Alkitab yang menceritakan Yesus berdebat dengan tua-tua Yahudi di usianya yang masih ingusan, dalam usia sekolah, asuhan, dalam kurung buayan. Ini kan apa ya? Sudah pernah juga kita bahas tentang berhentilah mendongeng anak kecil bisa ngomong. Di sana sudah aku jelaskan ya. Jadi Yesus itu usia kalau di Alkitab itu ya sekitar 12-an tahun. Dia sudah berani tampil diskusi berdebat dengan Yahudi-Yahudi yang kiai-kiainya. Karena apa? Ya hasil didikan. Gurunya ini bukan sembarangan. Gurunya itu bundanya sendiri. Bundanya sendiri juga bukan sembarangan. Hasil didikan siapa? Imam besar Zakaria. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang suka mangkul ya atau suka sanat itu, sanatnya itu bagus. Gitu ya. Maka menghasilkan anak didik yang bagus. Siapa? Ya Yesus itu. Jadi jangan anak dalam gendongan gini terus oek-oek terus ya nggak begitulah. Ya nggak begitu. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim ya. Semoga sukses selalu, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung ya. Selamat menjalankan tugas-tugasnya. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 12 menit tayang. Oh mantap. 12 menit. Kemudian Kang Jamuri-muri. Rasio makin subur, dogma makin gugur. Betul itu. Salam Isra. Mantap Gus. Oke. Masalahnya nanti itu mana yang lebih powerful. Kalau powerfulnya rasio, dia akan membunuh dogma. Tapi kalau yang powerfulnya dogma, dia akan membunuh rasio. Gak bisa ketemu itu dua-duanya. Ya. Terima kasih Kang Jamuri-muri bersama keluarga, semoga selalu dalam ridho Allah. Kemudian Kang Hari Sunandar, Mas Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih. Siapa ini? Penghobi Borneo. Assalamualaikum Samarinda. Nyimak, saya jawab Gus. B. Cukup umur untuk sang Nabi Isa berdakwah di tengah kaumnya yang telah keluar dari hukum Torah yang disebut domba hilang dari Bani Israel. Aku diutus untuk domba hilang di antara orang-orang Israel. Penghobi Borneo mantap. Jadi kamu sudah satu arah pemikiran dengan Kang Mas siapa tadi? Yang dari Sidamanik ya. Benar apa yang kamu katakan. Dengan Kang Mas Isdianto kalian sudah match ya, sudah match. Jadi yang namanya waktunya sudah tiba, sudah cukup umur ya, bukan bayi. Ya. Terima kasih Kang Penghobi Borneo, mantap. Kang Samsul Yatim nyimak sambil nungguin bongkar muatan Gus, mantap. Dia selalu belajar dalam kondisi apapun ya. Terima kasih Kang Samsul Yatim, semoga menjadi contoh bagi teman-teman bagaimana pentingnya belajar. Berikutnya Mas Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas kampusnya ya. Siapa ini? Sobat Sabit, awal dakwah Yesus dimulai dari memilih 12 muridnya. Ya bagus. Silakan saja. Ya. Kemudian Kang Mas Ray Dendi. Apa ini? Nyimak Gus. GM izin nanya Gus. Pada saat Bunda Maria mengasingkan diri, apakah bersama dengan suaminya Yusuf si tukang kayu?
Satu. Yang kedua, siapa yang membantu persalinan Bunda Maryam? Ketiga, pada saat Bunda Maryam menemui kaum Yahudi, gimana posisi Pak Yusuf si tukang kayu? Salam Isra. Oke, terima kasih. Kang Mas Redendi, jawabanku tetap sama seperti yang aku sampaikan untuk pertanyaan tadi ya, tentang apakah Yesus ke Tibet. Kitab suci tidak mengatakan demikian. Aku tidak akan mau melampaui kitab suci. Ya, apa yang kitab suci tidak katakan terus aku katakan, itu sebuah kejahatan. Ya, itu sebuah kejahatan. Ya, tidak. Nama Yusuf itu tidak hadir dalam Al-Quran. Tidak hadir. Yang hadir itu dalam seputar kehidupan Bunda Maryam itu nama Kanjeng Nabi Zakaria itu hadir. Nama Yusuf tidak pernah hadir. Ya, tidak pernah hadir. Kalau mau cari tentang siapa ini? Siapa yang membantu persalinan Bunda Maryam? Aku sudah sampaikan tajuknya apa ya. Kalau nggak salah ya itu yang berhentilah mendongeng bayi bisa ngomong. Ada Injil yang menjelaskan, cuman itu Injil itu ditolak sama teman-teman Kristen karena itu tidak termasuk yang kanonik. Jadi waktu perjalanan mau ada sensus, di tengah perjalanan Bunda Maryam itu Bapak Yusuf itu duda ya. Dengan sekian anak itu berjalan bersama pada waktu itu suami istrinya gitu ya, Bunda Maryam ya, tentunya nggak naik bis lah, belum ada bis. Naik onta gitu ya, atau kuda onta lah ya. Merasa sakit perutnya, merasa mau melahirkan. Pak Yusufnya bingung cari tempat. Akhirnya ketemu gua. Dimasukkan ke dalam gua. Ini beda lagi dengan Injil yang kanonik. Jadi gini loh, jangankan antara Islam dan Kristen, sesama Kristen aja itu tidak ketemu. Sesama Kristen, tapi aku jelaskan, memang Injil ini ditolak oleh teman-teman Kristen. Melahirkannya itu di dalam gua. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam gua, Pak Yusuf menyuruh anak-anaknya untuk menunggu. Pak Yusuf lari ke sana ke sini cari dukun bayi Israel. Ya. Dukun bayi Israel. Dan akhirnya ketemu, maka dukun bayi Israel itulah mereka fanatik loh, sampai melahirkannya cari dukunnya yang orang Israel. Israel itu fanatis loh. Ya. Sampai dukun bayinya nggak percaya. Nah ini maaf, gua Garba itu kan seharusnya setelah melahirkan tentunya robek kan, dia sudah tidak simetris lagi sobekannya karena sudah ada bayi yang keluar kan. Nah itu si dukun bayinya kaget loh, kok ini kok tetap perawan ini gitu. Artinya perubahan, maaf sekali lagi mohon maaf karena memang harus menjelaskan. Jadi gimana kalau nggak begini? Apa ya, aku pakai bahasa apa ya, gua Garba lah, sebetulnya bukan gua Garba, itu rahim, maaf ya, vaginanya Bunda Maryam itu masih tetap perawan. Jadi sobek, nggak sobek kan, harusnya sobek gitu kan. Karena kagetnya si dukun bayi Israel ini, dia panggil temannya Salome, itu dipanggil, disuruh ngetes gitu loh. Salome terus coba kamu rebah, Bunda Maryam disuruh rebah, dites sama Salome dan kaget, ada seperti terbakar gitu, dan mereka terus mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau dalam sketsa itu dukun salinnya ya dukun bayi Israel, dan sketsa itu melambangkan bagaimana status keperawanan Bunda Maria itu benar-benar terjaga sampai sudah melahirkan tetap perawan. Tapi di Injil itu, Injil apa ya, Injil Yakobus itu ditolak, nggak diterima teman-teman Kristen kita. Itu sejauh yang aku tahu ya. Kalau yang lainnya aku nggak berani ngomong karena aku nggak punya referensi, dan Al-Quran tidak berbicara begitu ya. Aku kalau ada kiai ustaz ngomong bla 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 di Al-Quran nggak ada, dia bilang begini, hati-hati dimintain tanggungan jawab nanti
Karena tumbuhnya dogma dan berkembang itu karena orang berani ngomong di luar Alkitab. Tritunggal itu di Alkitab itu udah ada loh. Kamu cari sampai mampus nggak ada. Aku berkali-kali diskusi dengan teman-teman Kristen, diskusi pribadi, diskusi dalam forum resmi, nggak ada. Ya itulah salah satu contoh kalau kita berani melampaui Alkitab, kita mengatakan apa yang Alkitab tidak katakan. Makanya sekarang kan ada kelompok-kelompok Injil, kelompok-kelompok dari teman-teman Kristen return kembali. Ada sebuah semangat kembali to Bible. Jadi apa yang Alkitab katakan saja yang Alkitab tidak katakan mereka tidak mau. Itu benar itu. Seperti konsep Dwi Natur, 100% Allah, 100% manusia. Sampai mampus 4 Injil ini nggak pernah ngomong Yesus itu begitu, nggak pernah. Itu kerangka berpikirnya Apoliniaris. Tritunggal kerangka berpikirnya Tertulian. Di Alkitab ndak ono. Itu salah satu contoh kalau kita kemeruh. Yang Allah tidak katakan dia katakan. Makanya aku ndak mau dan aku tidak berani, nanti resikonya diminta bertanggung jawab. Jadi kalau kamu tanya seperti itu, jawabanku tadi ya sebatas yang aku tahu kalau tentang siapa yang menolong penyalinannya ya dukun Ibrani. Ya. Kalau yang Pak Yusufnya itu kok nggak hadir, aku juga nggak berani bicara karena Al-Quran tidak mengatakan. Oke, itu ya. Empu 99 hadir dong bos. Oke, terima kasih. Freedom, kalau Nabi turun dalam bangsa tertentu itu wajar. Tapi kalau Tuhan itu dari Yahudi, keadilan Tuhan perlu dipertanyakan. Freedom, oke, terima kasih. Tuhan dari Yahudi. Oke, terima kasih ya. Sudah aku jawab semua. Sekarang kita nggak tahu sudah berapa lama ini kita memakan waktu ya. Sebentar. Aku tadi hidupkan alarm. Alarmnya mati ya. Nggak tahu lah ya. Berapa lama ya kita mengalir aja. Oke. Kemarin sudah sampai di surat yang 27. Ya. Buka Al-Qur'anmu. Kita sama-sama buka nih, ya, sama-sama buka biar sama-sama fair. Buka Al-Qur'anmu. Buka surat 19:27. Aku juga buka nih. 19:27. Jadi kalian harus punya Al-Qur'an, harus punya Bible ya. 19:27. Lihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa atat bihi qaumaha, ya, kaumnya maksudnya, tahmilu. Nanti perdebatannya di tahmilu. Qalu, ya, ya Maryam, lakot jitisai ang varia. Kalau terjemahan Depak seperti ini, dan ini menjadi terjemahan yang diterima publik. Kemudian dia, Maryam maksudnya, membawa dia, bayi itu berarti Yesus, kepada kaumnya. Dengan menggendongnya. Nah, ini yang jadi masalah. Dengan menggendongnya. Ya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Aku sampai detik ini nih, meminta pertanggungan jawab kepada siapapun yang berani memberikan pertanggungan jawab. Dari mana kok bisa keluar diksi dengan menggendongnya itu dari mana? Karena ini yang merusak. Akhirnya dicekoki Bunda Maryam mempertemukan dengan kaumnya. Kanjeng Nabi masih bayi, masih oe-oe. Lah perlunya apa? Coba dong pakai otak dikit. Sesuatu yang kaumnya itu dihindari sedapat mungkin oleh Bunda Maryam. Kok tiba-tiba didatengin tuh? Perlunya apa?
Makanya aku bilang yang ada si Abu Yahya itu nggak terima sama aku. Dia kutip pendapat-pendapat ulama Arab, pakai bahasa Arab semua. Ya monggo saja. Monggo saja. Kalau bisa seluruh Arab tuh suruh datang ke sini. Seluruh ulama-ulama Arab tuh datang ke sini. Kita diskusikan ini. Benar-benar kita diskusikan. Supaya pencerahan-pencerahan itu bisa mendobrak kebodohan yang selama ini telah membelenggu. Karena apa? Dongeng. Coba kalau kita tarik ke original teksnya ya. Maka ia datang dengannya ya, fa'atat bihi dengannya ya, kaumnya ya, tahmilu. Nah, apa tahmilu itu? Membawa, bukan menggendong. Kan gue sudah kasih contoh waktu gue masih jahiliyah dulu. Ada ulang tahun teman. Teman tanya, lu nanti malam bawa siapa? Kagak tahu gue. Nanti kalau ada Dewi gue bawa Dewi, ada Susi gue bawa Susi, ada anak gue bawa anak, mana yang mau aja dah. Lu pacar lu banyak sekali. Iya, pacar gue 3 gitu. Terus otak lu berpikir berarti Susi, anak itu, misalkan gue bawa, nanti malam gue bawa Susi dah ulang tahun. Terus Susi tak gendong gitu. Ntar malam gue ulang tahun si Rudi, gue bawa si siapa, misalkan pacarnya si Ani. Oh ya, lu bawa Ani aja ya. Iya. Terus Ani lu gendong gitu ke ulang tahun. Pakai dong rasionalitas. Itu yang aku maksud kemarin, Pak. Dia bisa saja dia orang Arab. Anak masih kecil itu di Arab sana ya pinter ngomong Arab, Pak. Aku ini orang Indonesia, bahasaku Melayu. Tapi Bapak harus tahu satu hal, Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan bahasa Aroban. Sedangkan mereka pakai bahasa Aroban. Memang ada satu keuntungan mereka, bahasa mereka itu lebih dekat ke bahasa Al-Quran karena satu rumpun. Kalau bahasa, tapi pemahaman kita terhadap kontekstual, nanti dulu. Sekarang kan kita bertanya, berarti ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh Bunda Maryam. Kenapa yang dulu dihindari sekarang didatangi? Itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaanku kemarin yang sudah dijawab oleh Kang Mas Isdianto dan siapa tadi? Burniung tadi ya. Surat itu ya, surat 27 dari surat Maryam itu adalah starting pointnya Kanjeng Nabi Isa dakwah. Jadi kenapa ditemukan? Karena waktunya sudah tiba, usianya sudah cukup untuk berdakwah. Kamu sekarang berdakwah, nak. Dakwamu kemana? Sama kaummu. Kan gak ngerti Kanjeng Nabi Isa kaumnya yang mana. Diantar sama bundanya. Untuk apa? Untuk dakwah. Banyak oek-oek lu bilang dakwah bisa? Gue gregetan kalau dikasih tahu, nggak kasih tahu. Gobloknya nggak hilang-hilang. Ada sesuatu yang penting, nggak mungkin kalau nggak penting orang dihindari kok didatangi. Karena waktunya sudah tiba, tugas itu harus diemban, maka dihantarkan kepada kaumnya. Gitu loh. Jadi kepentingannya dakwah. Saat itulah misi dakwah itu mulai dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Berhadapan dengan kaumnya. Jadi bukan sekedar datang pamer bayi gini, mau mampus apa? Gue bukan kaleng-kaleng. Gue ngomong bener. Ulama mana dari Arab sana sama Abu Yahya itu kumpulkan datang sini. Tak lawan sama aku. Ya. Tak lawan. Nggak ada urusan. Ya. Oke. Jadi jelas ya.
Surat 27 dari yang ke-19 itu, ya, kan aku sudah bilang kemarin perikopnya itu memang benar, tapi ada sesuatu yang penting justru terlupakan. Perikopnya ditulis begini, tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa. Padahal sesungguhnya tidak, harusnya perikopnya langkah dakwah Isa yang pertama kali. Itu seharusnya. Karena itulah dia diketemukan kaumnya. Dibawalah kepada kaumnya. Arek ganteng anakku, buah hatiku, sekarang tugasnya sudah dimulai. Kamu berdakwah kepada bangsa kita. Kamu tak ketemukan sama kaum kita. Apa? Bani Israel. Itu loh. Ya. Orang Israel ngomong, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ada dua kemungkinan. Mau diambil mana terserah. Pertama, loh ini Maryam tiba-tiba datang bawa laki lagi. Karena anaknya sudah gede. Padahal hubungan laki perempuan dalam syariat Yahudi itu diatur benar. Oh ini kan bukan muhrimnya ini. Nah, maka disebut suatu yang amat mungkar. Atau mereka masih ingat. Ini jangan-jangan anaknya yang dulu. Sekarang sudah gede. Ya nggak tahu mana yang benar. Tapi tafsirannya seperti itu pilih. Keduanya sangat memungkinkan. Sehingga apa yang di dalam benak kaumnya itu mengatakan, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Nah mungkarnya yang mana itu yang aku berikan tawaran seperti itu. Boleh jadi kaumnya, loh Maryam datang dengan laki-laki, siapa ini? Gitu. Boleh jadi kaumnya masih ingat. Wah ini anaknya sudah gede nih. Gitu loh ya. Oke. Berikutnya. Nah ini pernah kita kupas juga. Ya karena goblok jadi nggak tahu. Ya. Wah itu saudara Harun. Harun itu usianya di tahun berapa? Maryam di tahun berapa? Ya lu geblek. Ya. Konteksnya kan begini. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ini sindiran ini kalimatnya. Harun itu orang-orang soleh, maka dia dinisbahkan kepada orang soleh. Ndok kon iku arek api-api. Sorry bahasa Jawa. Hai perempuan, kamu itu soleha. Ayahmu itu bukan seorang yang jahat dan ibumu seorang pezina. Gitu loh. Jangan kamu anggap secara genetika saudaranya Kanjeng Nabi Harun dan itu benar-benar genetika seperti yang dipahami. Ya kamu yang salah. Kok kamu nyalakan Al-Quran? Seperti kalau aku ngomong, aku ini anak Adam, terus kamu pahami secara genetika, habis bapak Adam, terus aku gitu. Nabi Harun itu adalah orang-orang soleh. Menjadi budaya mereka selalu menisbahkan kepada orang-orang yang soleh. Dan kalau kita buka di kitab Perjanjian Baru, juga begitu. Ya, Elizabeth, ya, itu kan istrinya Zakaria. Waktu berkunjung gitulah ya, Bunda Maryam itu, mereka terjadi diskusi di sana. Ya, terjadi diskusi. Ya, Elizabeth itu masih saudaranya Harun. Harun saudaranya Elizabeth, Elizabeth masih saudaranya Bunda Maria. Jadi urut-urutan gitu loh. Jadi gampangnya ngomong, kalau mereka menolak Al-Quran 1928 dengan pemahaman yang keliru, maka Injil Lukas juga harus ditolak. Aduh, Injilku di sana. Enggak sempat ambil. Ya. Enggak sempat ambil. Karena di sana nama Harun muncul, itu masih saudaranya Elizabeth. Ya.
Coba aku lihat di sini ya. Kalau bisa. Aduh. Semoga bisa ya. Lukas ya. Lukas 1:15. Pada zaman Herodes, raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Elizabeth ini masih bersaudara dengan Bunda Maryam. Goblok. Jadi kalau mau menyalahkan Al-Quran, ya, surat Maryam yang 19 ayatnya ke-28 tentang saudara perempuan Harun, lu juga harus menyalahkan Lukas 1:5. Itu. Ya. Oke, sudahlah itu ya. Itu sudah ada berapa seri sudah aku bahas itu ya, tentang saudara perempuan Harun itu. Jadi jangan dipahami genetika. Ya. Nggak tahu ini sudah berapa jam ya, jangan-jangan lebih, anunya juga nggak hidup tadi timernya. Ya, itu yang ke-28. Sekarang yang ke-29. Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Ya. Ya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ini juga bermasalah, dipahami secara literal, di ayun-ayun. Coba otak lu buka. Yang masih menentang gue, otak lu buka. Gue mau ngomong nih sama lu. Teman gue telepon, Gus Meti, iya apa? Tanggal 10 bulan depan ada waktu enggak? Untuk apa itu? Mau diajak berdebat dengan siapa? Dengan si Martinus. Ah, lu ngawur. Kenapa? Masa anak ingusan lu temukan gue? Anak ingusan. Apa yang kamu pahami tentang diksi anak ingusan? Apakah si Martinus itu benar-benar ingusan? Coba. Al-Quran ini bahasanya bahasa sastra. Lu telan aja seperti lu telan kelapa. Kelapa itu perlu dikupas daun luarnya, sepetnya. Setelah itu cangkangnya. Setelah itu diparut. Setelah itu diperas. Setelah itu dimasak. Baru kita dapat minyaknya. Lah kalau kelapa lu telan, ya mampus lu, mampus. Al-Quran itu bahasanya tingkat tinggi, bahasa sastra. Dia menggunakan anak yang masih dalam ayunan. Lu pahami secara literal benar-benar di ayun, karena lu sudah terkontaminasi sejak surat yang ayat yang nomor 27. Karena sudah diintervensi dengan cara menggendongnya. Padahal tidak ada satupun diksi di sana yang bisa diterjemahkan menggendongnya. Tahmilu itu membawa, bukan menggendong. Paham nggak? Ya. Ini sudah mulai terjadi perdebatan-perdebatan. Ya, antara Kanjeng Nabi Isa dan tua-tua Yahudi yang menolaknya itu. Itu sudah dihadapkan sama kaumnya. Karena apa? Itu sebuah tugas yang harus dia laksanakan. Namanya aja Rasul, menyampaikan risalah. Nah kalau risalahnya nggak disampaikan, mana bisa dia disebut Rasul? Nah, tugas itu harus diemban. Maka Bunda Maria mempertemukan, membawa kepada kaumnya untuk itu didakwah itu kaum. Tugasmu itu anak ganteng, buah hatiku, dakwain itu kaum kita. Gitu loh. Ketika mau dipertemukan terjadi perdebatan seperti itu. Jadi yang kita harus pahami di surat yang ke-19 nomor 29, ini nggak selesai nih ya, nanti yang sana ya. Apa ya?
tokoh-tokoh Yahudi itu orang Jawa bilang ngenyek, meremehkan. Itu seperti tadi gue bilang kan, masa anak ingusan tuh bawa ke gue untuk berdebat. Kan ya bukan berarti ingusan beneran. Sama seperti ini. Ngomong-ngomong gini ya, coba kita peragakan ya. Coba kita peragakan ini ya. Seolah-olah kita hadir di sana ya. Bunda Maryam membawa Yesus, kanjeng Nabi Isa ya, diketemukan dengan kaumnya. Ini kalau di sinetron kan bagus ini. Orang akan lebih jelas. Ketemuan kaumnya, ya terus kaumnya ngomong, ya, kamu itu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya. Ditambah lagi, hai saudara perempuan Harun. Maksudnya begini loh, hai orang baik-baik, hai soleha gitu loh. Bukan berarti genetika, bukan ya. Hai soleha gitulah kira-kira ya. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu itu loh sekali-kali bukan seorang penjahat. Dan ibumu itu bukanlah seorang pezina. Gitu loh. Kalau orang Jawa bilang kok iso ngene? Kok bisa begini, orang bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu itu bukan pezina, gitu loh ya. Kok sampai gini? Kalau kata guyonan di WA itu, kayak lakon opo to iki? Gitu. Kan ada itu. Ya. Ya. Ini yang bukan orang Jawa agak sulit. Kan ada di WA itu. Lakon itu cerita. Kok ada cerita yang seperti ini toh? Gitu kira-kira ya. Oke. Setelah itu ya, hai saudara perempuan Harun, ayahmu itu sekali-sekali bukan seorang yang jahat. Dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang pezina. Gitu loh ya. Nah, Bunda Maryam nggak mau jawab ya. Maka Bunda Maryam menunjuk kepada putranya ya. Maksudnya wis malas aku cek dijelasno gitu loh. Lu gue jelasin juga nggak mau dengar, biar dijelasin anak gue, gitulah kira-kira ya. Nah, kaumnya itu nggak mau. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Itu bukan berarti dalam ayunan sungguh-sungguh. Seperti tadi, ya, anak ingusan. Bukan si Martinus itu benar-benar ingusan. Ya, ini tua-tua Yahudi orang top-topnya, kiai-kiainya, terus suruh berdiskusi sama yang dia kenal juku-juku gede karena bayinya nggak tahu. Orang anak masih dalam ayunan gitu kok mau ketemukan gue, gitu loh. Artinya, lu bukan level gue. Gimana sih Maryam ini? Kok mau diketemukan sama anaknya? Kan bukan level gue. Paham sampai sini? Gila ya. Kita sudah selesaikan di ayat yang ke-29. Besok insya Allah akan kita tuntaskan ayat yang ke-30 sampai ke yang 36. Ya. Nanti akan semakin menambah khasanah argumentasi kita untuk mengatakan sungguh sangat tidak mungkin kalau peristiwa ini itu Kanjeng Nabi Isa masih bayi oek-oek ya. Tidak mungkin ya. Nanti akan diperketat dengan informasi yang kita dapatkan dari ayat yang ke-30 ya. Kemudian yang 31 itu semakin memperkuat ya. 32 oke ya. Terus nanti itu intipatinya itu yang ke-36. Ya, karena semua intipati dari para rasul, nanti para rasul di jangan keliru lagi ya. Aku pakai para rasul ya, atau pakai rasul-rasul ya. Nanti kalau beberapa rasul ada yang komplain. Ya, itu ya di surat 36 itu intinya. Ya. Oke, semoga kita bisa lanjutkan besok ya. Ini kalau terlalu panjang mau dipersori, timernya nggak nyala, nggak tahu ada apa. Ya, mau dipersori ya. Sampai sini dulu ya. Pesan aku, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi dalam bingkai imanmu ya. Tetapi jangan lupa tetap
memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Mereka juga tetap saudara kita. Kita nggak ketemu di akidah, kita ketemu di bangsa. Nggak ketemu di bangsa, kita ketemu di sesama humanisme, sesama makhluk. Ya, oke. Jadi kita harus memberi hormat, ya. Sampai sini dulu, semoga keberuntungan kita dapatkan, keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.